ternyata itu ada beberapa indikasi anomali, ya ini temuan dari pusat. Ya, di sini ada 8 jenis anomali yang bisa menyebabkan bantuan PKH itu sampai sekarang belum bisa tersalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH, dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ya, di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan ya, minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian jangan lupa memakai masker. Jadi maskernya dipakai, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian jangan sampai lupa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun. Mudah-mudahan ya kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang diuji terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, bisa dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya di kolom komentar channel YouTube saya, bahwa kenapa sih bantuan PKH saya sampai saat ini belum masuk, atau ketika dicek itu saldonya masih 0. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa silakan bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika video ini berguna, bermanfaat, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti kita ketahui bersama, bantuan PKH untuk tahap 1 tahun 2021 itu sudah mulai disalurkan sejak tanggal 4 Januari kemarin. Ya, ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Oke, namun sampai saat ini itu ya ada banyak pertanyaan yang masuk saya, ada ya bantuan PKH yang sampai saat ini itu belum masuk. Jadi ketika dicek oleh KPM PKH itu masih 0 saldonya. Oke, jadi setelah itu saya langsung tanyakan ya ke Korka PKH di kabupaten. Ternyata itu ada beberapa indikasi anomali, ya ini temuan dari pusat. Ya, di sini ada 8 jenis anomali yang bisa menyebabkan bantuan PKH itu sampai sekarang belum bisa tersalurkan. Oke, yang pertama saya bacakan. Indikasi yang pertama itu nomor DTKS itu ganda, artinya ada lebih dari 1 nomor DTKS yang sama. Jadi KPM 1 dengan KPM yang lain itu nomor DTKS-nya sama. Jadi ketika terjadi seperti itu bantuan PKH-nya belum bisa tersalurkan. Oke. Kemudian yang kedua, KPM PKH itu masuk di desil 0. Artinya desil 0 itu belum terdeteksi. Nah, kalau KPM PKH itu kan kita ketahui bersama itu masuknya di desil 1. Nah, tapi di sini terdeteksi di pusat itu masuknya desil 0. Ini mungkin belum ada ya perbaikan terkait dengan DTKS, data di SISNG itu belum ada perbaikan. Nah, di sini ketika terindikasi seperti itu juga bantuan PKH-nya belum bisa masuk ke rekening KPM PKH. Kemudian yang ketiga, KPM tidak melakukan transaksi atau tidak melakukan pencairan PKH. Nah, sesuai dengan instruksi kemarin di tahap 4 bulan Oktober, ketika maksimal tanggal 25 Desember itu KPM PKH belum melakukan pengambilan uang atau transaksi
itu maka nanti akan diblokir kartu PKH-nya. Nah, ketika ada KPM PKH yang seperti itu kemungkinan juga ya bantuan PKH tahap 1 itu belum bisa tersalurkan. Nah, yang selanjutnya KPM di NE atau di non eligible-kan oleh BPK. Jadi ketika BPK itu menemukan temuan bahwa KPM itu sebenarnya sudah di NE ya, namun masih masuk di data eligible, ini juga bisa menjadi dasar ya bahwa bantuan PKH itu tidak bisa disalurkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adanya NIK anomali. Artinya NIK anomali itu tidak sesuai dengan NIK yang ada di Capil ya. Misalkan di NIK KTP itu misalkan paling belakang nomornya 1, kemudian di Capil itu nomornya 2. Nah, ini kan tidak sama, itu namanya NIK anomali. Jadi ketika ditemukan seperti itu juga bisa menyebabkan bantuan PKH tidak bisa tersalurkan. Kemudian ada NIK ganda. Nah, ini juga bisa ditemukan. Ya, ini kemungkinan besar terjadi karena salah penginputan. Ya, salah penginputan. Jadi ada NIK ganda, NIK-nya sama seperti itu ada. Nah, ini mungkin karena sistem error atau mungkin salah penginputan dan lain-lain. Ini juga bisa menyebabkan bantuan PKH tidak bisa disalurkan. Kemudian ada juga NIK-nya sama dengan nomor DTKS. Nah, ini ya, ini juga bisa ditemukan seperti itu, bisa terjadi. Ini juga mungkin karena salah penginputan. Nah, kemudian yang selanjutnya terindikasi NIK-nya sama dengan nomor DTKS. Jadi nomor DTKS-nya itu sama dengan nomor NIK. Nah, ini juga bisa terjadi ya, mungkin karena yaitu tadi salah penginputan oleh petugas. Kayak kemudian yang terakhir, NIK-nya sama dengan nomor KK. Nah, ini juga saya pribadi pernah menemukan ya NIK yang sama dengan nomor KK. Jadi sama persis ya, tidak ada perbedaan. Mungkin ini juga terjadi karena salahnya penginputan oleh petugas ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, ada 8 jenis anomali yang ditemukan oleh pusat, yang mana di sini bisa menyebabkan bantuan PKH-nya tidak atau belum tersalurkan. Yaitu tadi ya, nomor DTKS-nya ganda, kemudian KPM PKH masuk di desil 0, kemudian KPM tidak melakukan transaksi, kemudian KPM di NE oleh BPK, kemudian terjadinya NIK anomali ya, NIK ganda, kemudian NIK sama dengan nomor DTKS, kemudian yang terakhir NIK sama dengan nomor KK. Nah, ini masih dalam proses ya, proses pemantauan atau proses pelacakan ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama yang saat ini bantuan PKH-nya belum masuk ke rekening, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan masalahnya dan bisa tersalurkan bantuannya. Nah, yang terpenting nanti bantuannya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk beli rokok ya. Nah, ini himbauan yang sangat keras ya dari Pak Presiden dan Bu Menteri. Jadi tidak boleh untuk beli rokok atau tidak boleh untuk beli sesuatu yang tidak penting. Jadi bantuan PKH itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam keluarga KPM PKH tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, jadi seperti itu ya, ada 8 jenis indikasi anomali yang bisa menyebabkan bantuan PKH sampai saat ini belum bisa masuk ke rekening KPM PKH. Jadi ketika dicek itu masih 0. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.